Baik, pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi pemerintah desa. Jadi akuntansi pemerintah desa adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah desa untuk menciptakan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan ruang lingkup pemerintah desa. Jadi ada 5 ruang lingkup pemerintah desa. Yang pertama ada pendapatan desa. Jadi pendapatan desa adalah segala penerimaan uang yang menjadi milik desa. Yang kedua ada belanja desa. Belanja desa adalah segala pengeluaran desa untuk memenuhi kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga ada pembiayaan desa. Jadi pembiayaan desa adalah untuk menutupi defisit dan memanfaatkan surplus. Dan yang keempat ada aset desa. Jadi aset desa adalah segala barang atau kekayaan yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang terakhir ada kewajiban desa. Jadi kewajiban desa adalah segala utang yang dimiliki oleh desa tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi pemerintah desa. Yang pertama itu menyajikan informasi keuangan yang akurat, di mana artinya laporan keuangan desa harus benar, jelas, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar tidak menyesatkan. Yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan, di mana informasi keuangan digunakan oleh pemerintah desa untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana desa. Yang ketiga itu meningkatkan transparansi, di mana semua pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada yang disembunyikan. Yang terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana laporan keuangan menjadi bukti bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak yang terkait. Ada 5 karakteristik akuntansi pemerintahan desa. Yang pertama, berbasis SAP, laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan sehingga ada keseragaman dan keterbandingan antara instansi. Yang kedua, sederhana dan sistematis. Struktur laporan dibuat disusun agar mudah dipahami oleh semua pihak, bukan hanya oleh ahli keuangan atau akuntan. Yang ketiga, berorientasi publik. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas, bukan hanya internal pemerintah. Yang keempat, transparan dan akuntabel. Semua informasi keuangan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kelima, berbasis kas menuju akrual. Saat ini pencatatan masih dominan berbasis kas, uang masuk atau uang keluar, namun secara bertahap menuju akrual agar gambaran keuangan lebih lengkap dan akurat. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kerangka umum dari akuntansi pemerintahan desa. Yang pertama, rencana luar biasa APDES. APBDes adalah anggaran pendapatan dan belanja desa, dokumen perencanaan keuangan yang menjadi dasar seluruh kegiatan dan pengeluaran desa dalam seluruh tahun. Yang kedua, aksi spektakuler atau pelaksanaan anggaran. Tahap realisasi APBDes, penggunaan dana secara nyata untuk kegiatan desa mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan jempolan atau tata kelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, dan sesuai aturan mencakup pencatatan, pengamanan aset, dan pengendalian penggunaan dana desa. Yang keempat, laporan cemerlang atau pelaporan keuangan. Penyusunan laporan realistis anggaran dan laporan kekayaan desa yang akurat, transparan, dan disampaikan tepat waktu kepada pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima, jawaban berkelas atau pertanggungjawaban. Kepala desa mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintahan atasan, wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan bagian laporan realisasi anggaran, laporan aset desa, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan realisasi anggaran. Laporan ini menunjukkan bahwa perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode yang isi utamanya adalah pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Yang demikian tujuannya itu untuk mengetahui apakah penggunaan dana sesuai rencana APBD desa. Terus yang kedua, laporan aset desa. Laporan ini juga berisi daftar seluruh kekayaan milik desa dan contoh asetnya itu ada tanah desa, bangunan, kendaraan dinas, dan peralatan yang bertujuan untuk mengetahui nilai kondisi kekayaan desa. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini mencatat arus dan keluar uang kas desa selama periode tertentu.
yang terdiri dari arus kas masuk, pendapatan, dan arus kas keluar belanja yang bertujuan juga untuk mengetahui kondisi kas apakah surplus atau defisit. Dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan atau CALK yang merupakan penjelasan tambahan dari laporan keuangan utama yang berisi rincian angka dalam laporan, kebijakan akuntansi yang digunakan, terus yang terakhir itu informasi penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan ini juga bertujuan untuk membantu memahami laporan keuangan secara lebih jelas. Baik teman-teman, yang berikutnya itu ada proses akuntansi yang terdiri dari identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pemeriksaan, dan pelaporan. Jadi teman-teman, yang pertama itu identifikasi transaksi yang merupakan tahap awal untuk menentukan transaksi yang dapat dicatat dalam akuntansi. Tidak semua kejadian dicatat, hanya yang memiliki nilai uang, ada bukti transaksi, kwitansi, nota, dan SPJ. Terus yang kedua teman-teman, pencatatan yang merupakan transaksi yang sudah diidentifikasi kemudian dicatat secara kronologis ke dalam jurnal atau buku kas yang bertujuan untuk agar semua transaksi terdokumentasi dengan rapi dan baik. Terus yang ketiga itu ada penggolongan atau posting ke buku besar. Dari data dari jurnal kemudian dikelompokkan ke dalam akun-akun tertentu di buku besar. Contohnya itu akun pendapatan, belanja, dan akun aset. Tujuannya teman-teman untuk mengetahui jumlah tiap jenis transaksi. Terus yang keempat itu ada penyesuaian. Ada peringkasan. Peringkasannya saldo dari setiap akun diringkas dalam neraca saldo yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Terus ada penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo agar sesuai kondisi yang sebenarnya. Contohnya itu penyusutan aset, beban yang masih harus dibayar. Terus yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Setelah disesuaikan, data digunakan untuk membuat laporan seperti laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan aset. Ini adalah hasil akhir proses akuntansi yang ada di desa. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi pemerintah desa adalah kunci transparansi dan akuntabilitas yang mendukung pengelolaan keuangan desa secara efektif serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.